Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sobat-sobat semuanya? Alhamdulillah, di kesempatan kali ini saya, Anas Basarudin, akan berbagi sharing tentang penulisan artikel. Sebelum kita membahas atau membicarakan tentang bagaimana cara menulis artikel atau apa artikel itu dan sebagainya, di bagian pertama ini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang mengapa kita harus menulis. Sebelum kita membahas tentang mengapa kita harus menulis, kita perlu terlebih dahulu mengetahui tentang tinjauan sejarah tradisi menulis. Yang pertama adalah tulisan zaman prasejarah. Biasanya ini berada di dinding-dinding gua. Karena pada saat itu orang-orang di zaman tersebut mereka menuliskan tentang kehidupan mereka, perihal apa yang mereka lakukan sehari-hari di dinding-dinding gua, baik berupa gambar maupun berupa simbol-simbol. Berikutnya, penulisan di pelepah batang pohon, di daun ataupun batu-batuan. Contoh penulisan di pelepah batang pohon adalah penulisan Al-Quran pertama kali oleh para sahabat di masa tersebut. Mereka menulisnya di batang pohon, di pelepah batang pohon kurma, karena ada kekhawatiran banyaknya para penghafal Quran yang gugur syahid di medan perang melawan kaum kafir Quraisy. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita bisa menikmati, kita bisa membaca Al-Quran dalam bentuk mushaf. Contoh penulisan di batu-batuan ini misalkan prasasti-prasasti, di mana di prasasti tersebut tergambar bagaimana kehidupan kondisi pada zaman tersebut. Kemudian penulisan kitab-kitab besar dari para ulama. Contoh, Imam Ibnu Katsir menuliskan tafsir Ibnu Katsir. Imam Bukhari menuliskan Sahih Bukhari. Imam Muslim dengan karyanya Sahih Muslim. Imam Malik dengan karya yang terkenal Al-Muwatta. Imam Syafi'i menuliskan karya Ar-Risalah. Berikutnya tulisan-tulisan ilmiah dari para ilmuwan terdahulu. Kita kenal Ibnu Rushd, yang pakar, yang ahli di bidang hukum dan kedokteran. Beliau menuliskan dalam bentuk karangan, ulasan, esai, dan resum. Salah satu karya yang terkenal adalah kitab Bidayat Al-Mujtahid. Kemudian kita juga mengenal Ibnu Sina, yang ahli di bidang kedokteran. Salah satu karya terkenalnya adalah Al-Qanun fi At-Tib. Beliau mengarang 450-an buku. Kemudian juga ada Al-Biruni yang ahli di bidang matematika, astronomi, fisikawan, dan farmasi. Beliau menuliskan kurang lebih 120 buku. Kemudian karya-karya ulama dan pujangga Indonesia. Kita mengenal Syekh Nawawi Al-Bantani yang menulis kurang lebih sekitar 115 kitab. Salah satu karya terkenalnya adalah Tafsir Munir. Kemudian ada Profesor Hamka yang menulis Tafsir Al-Azhar. Yai Bisri Mustafa menulis Tafsir Ibris. Kemudian dari pujangga Indonesia di zaman kejayaan Kerajaan Majapahit maupun Singosari ada Empu Prapanca yang menuliskan kitab Negara Kertagama. Kemudian juga ada Empu Tantular yang menulis kitab Sutasoma. Di kitab Sutasoma ini ada semboyan yang sampai sekarang digunakan oleh negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Setelah kita pelajari bersama-sama tentang tinjauan tradisi menulis, atau bahkan mungkin masih banyak lagi khasanah
tradisi menulis di sekitar kita, bahkan di seluruh dunia. Saatnya sekarang kita akan pelajari bersama-sama mengapa kita menulis. Apa yang menjadi motivasi yang kuat buat kita untuk menulis? Alasan yang pertama yaitu mengikat ingatan dan pengetahuan. Banyaknya informasi, peristiwa yang kita terima dan alami seringkali menyebabkan kita lupa dengan hal-hal tersebut. Dengan menulis berbagai informasi, pengetahuan, dan berbagai peristiwa yang kita alami, dapat mengikat, merekam, dan mendokumentasikan hal-hal tersebut. Saat informasi, pengetahuan, dan peristiwa tersebut dibutuhkan, akan lebih mudah untuk didapatkan. Alasan yang kedua yaitu untuk menyeimbangkan fungsi kerja otak. Otak kita terdiri dari dua bagian, yaitu otak kanan dan otak kiri. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita menggunakan otak kiri. Buktinya yaitu kita sering berpikir secara logis, runtut, dan teratur. Sedangkan otak kanan adalah otak kreativitas. Kegiatan menulis adalah kegiatan kreatif dan dapat mengaktifkan kerja dan fungsi otak kanan. Dengan menulis, fungsi kerja otak kita dapat seimbang. Alasan berikutnya yaitu menjadi orang bermanfaat. Ide-ide, gagasan, dan buah pikiran yang kita yakini adalah sesuatu yang baik dan bermanfaat buat banyak orang dapat dituangkan dalam bentuk tulisan. Gagasan dan pemikiran yang telah kita tulis dan selanjutnya terpublikasikan dapat menjadi inspirasi bagi orang lain untuk berbuat kebaikan. Alasan berikutnya atau alasan yang keempat, mengapa kita harus menulis, yaitu menyenangkan dan sarana healing atau terapi. Tidak semua orang dapat mengungkapkan perasaannya dalam bentuk verbal. Bagi sebagian orang, menulis dapat menjadi saluran mengungkapkan perasaan, emosi jiwa yang sedang bergelora. Seseorang dapat mengungkapkan semua isi perasaannya, masalah-masalah yang menghimpit dirinya, dan menyebabkan tekanan bagi jiwanya melalui tulisan. Saat semua hal yang mengganggu jiwanya tersalurkan, akan membuat lega dan lapang hatinya. Alasan yang kelima mengapa kita harus menulis, yaitu menjadi sarana mengembangkan diri. Saat ini banyak orang dari berbagai macam profesi yang berlomba-lomba menjadi penulis, baik menulis buku, artikel, atau bentuk tulisan lainnya. Profesi dokter menulis artikel atau buku kesehatan. Profesi guru menulis artikel atau buku tentang pendidikan. Bahkan para profesional di bidang bisnis juga berlomba-lomba menulis artikel atau buku tentang manajemen. Alasan yang keenam mengapa kita harus menulis, yaitu bisa menjadi sumber penghasilan. Kita bisa mendapatkan penghasilan dari tulisan yang kita buat dan publikasikan, baik berupa buku maupun artikel di koran, majalah, dan blog. Buku yang kita tulis dan dipublikasikan oleh penerbit dan laris, artikel yang dipublikasikan di koran, atau artikel yang menjadi headline di media internet akan menjadi tambahan dan sumber penghasilan buat kita. Tentu masih banyak alasan-alasan atau hal-hal yang menjadi motivasi mengapa kita harus menulis. Mudah-mudahan uraian tadi menjadi inspirasi buat sobat semuanya untuk memulai kegiatan menulis. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe ya, dan juga kunjungi medsos Ruhama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.